Gue udah pesan 40.000 barrel. Base fuel. Di berita MSM, Mainstream Media Indonesia, ya normal, ada etanol. Sementara ini ngomong base fuel. Ya artinya gini, gue pesan dari lu alkohol 10.000 barrel. Tapi pas gue cek ada kandungan minyak babinya di situ 3,5% di alkohol itu. Lah, gue minta alkohol murni, bukan ada kandungan babi. Yang perjanjian dagang kita, gue minta alkohol 100% murni. Gitu juga dengan si plat swasta luar negeri ini dengan Pertamina. Kami beli base fuel dari Anda, oke. Murni, nggak usah campur. Kalau masalah campur, kami punya ahli kimia kami sendiri, aditif, sama dyes. Ada untuk nyampurnya sama pewarna yang memberikan ini. Dan mungkin ada etanol. Etanol tuh alkohol, cuy. Ada ahli dari Indonesia perminyakan, itu adalah cara murahan untuk meningkatkan RON dari bahan bakar minyak. Cara murahan dengan etanol. Jadi bahan bakar minyak murni dicampur etanol, RON yang kita mau berapa? Artinya gue pesan dari Pertamina, gue sudah dapat RON lah. Jadi nggak berfungsi dong zat aditif gue. Dan gue udah ngeluarin duit berapa ribu yuan. Artinya nggak fungsi. Sementara kan kalau gue pesan base fuel, udah ada sistem gue nih, kasih zat aditifnya berapa untuk mixnya kan, kasih dyes-nya, pewarna yang juga ada unsur untuk aditifnya. Biar kan ada yang warna biru, ada yang warna hijau kan, beda-beda. Itu, nah itu mix. Beda dengan oplosan. Kalau oplosan artinya lu kasih barang gua yang sudah ada RON, BBM yang bukan base fuel berarti udah menyalahi perjanjian dong. Sudah menjadi RON sekian, gua campur lagi, itu gua yang kena oplosan. Yang diributkan oleh MSM, ambang 3,5%, 2-20% etanol. Ya kalau sudah jadi di produksi untuk dikonsumsi, mungkin nggak apa-apa. Tapi ini kan mau proses. Si Vivo, Shell segala macam mau proses dengan cara mereka. Base fuel, gue campur etanol sekian, aditifnya sekian, yang lainnya sekian. Terserah dia. Terserah, itu rumus masing-masing. Ya kan? Gitu loh. Yang gue pesan murni, bukan ada campuran. Yang datang udah ada campuran. Kan sederhana sih sebenarnya permasalahannya. Cuman sepertinya mau dibiaskan. Ya, Shell nggak terima itu. Nggak terima dong. Walaupun di luar negeri, di Amerika juga pakai etanol, Filipina pakai etanol. Ya terserah. Urusan mereka. Tapi mereka dapat murni dulu. Baru gua campur etanol berapa. Dengan cara kami. Dengan cara si SPBU. Gitu loh. Oke, terus tanggapan Pertamina apa ini? Masih pembelaan diri. Bilang, memang begitu. Enggak, artinya gini cuy. Mereka masih mengelak base fuel itu apa. Hanya mengelak apa nggak tahu? Nggak mau menyentuh itu. Bukan nggak tahu. Nggak mungkin nggak tahu orang Pertamina kok. Dia udah berkecimpung di perminyak. Kecuali minyak campur terus kan, mungkin lupa gitu kan. Ya ini masih artinya di perundang-undangan diperbolehkan kok secara undang-undang sampai 20%. Ini batasnya, itu batasnya 20% masih oke. Ini 3,5% aja. Ada hubungannya. Kan nggak ada hubungan antara si Vivo ngomong, gue beli dan lu punya barang murni dengan yang sudah diperjualbelikan gitu loh. Kan nggak ada hubungan. Iya kan? Itu. Jadi nggak ketemu. Nggak nyambung ini bahasa antara Pertamina dengan si Vivo yang ke DPR kan. Kami pesan 40.000 barrel base fuel. Tiba-tiba udah ada etanol 3,5%.
No. Jadi cadangan dia sampai akhir Oktober udah nggak ada. Biarlah kosong kami. Jadi Indonesia mau buangnya kemana? Berarti itulah minyak oplosan yang korupsi-korupsi itu kan. Yang kemarin baru ketangkap. Makanya teriak si swasta, enak aja lu. Barang hasil mau dikorupsi, lu kasih ke gua. Seminggu terakhir ini gua ngeliat di Vivo sudah ada 92. Iya. Nah itu Mungkin stok lama dia bagi, tapi sampai Oktober habis atau sebagian masih ada sampai pertengahan, ya udah nggak ada pengisian lagi. tapi dipastikan itu bukan yang beli dari Pertamina dengan kandungan etanol kan? Karena udah melanggar prosedur mereka. Kalau dari berita, mereka tidak mau beli. Oh ya udah, bagus lah. Tidak Jadi mau bayar. tetaplah beli di Vivo. Pemerintah harus tegas, transparan, ya kan? Gue mau jual nih, minyak hasil korupsi yang kemarin kampret-kampret itu nih. Lu beli murah aja ya. Gitu. Kalau kayak gitu kan mungkin perjanjian awal sih Vivo-nya oke, berapa gue beli. Kasih murah nih bekas oplosan. Sekarang Pertamina gimana dengan yang tidak mau dibeli itu? 40.000 dari siapa? Vivo. Nggak tahu BP sama Shell. Harusnya sih sama. Ya kemungkinan lah 40.000 kali 3 berarti 120.000 barrel. Kemana itu mau dibuang Pertamina? Gitu loh. Dan oke, dipakai konsumsi dalam negeri tapi istilahnya apa? Jangan Pertalite lagi atau Pertamax 92 atau apa? Pertalite KW. Atau jual ke itu Pertamini. Bisa jadi. Bisa jadi Pertamini. Tapi dipatok harga jangan sampai Pertamax 15.000. Udah campur ya, aduh. Si swasta pun, swasta luar negeri, ya kami siap kehilangan konsumen, ya pasti konsumen pergi kan ke Pertamina lah. Pertamina corporate negara loh, BUMN. Kok cara dagangnya kayak UUD gitu, usaha dagang atau usaha keluarga gitu. Udahlah, belilah, gue campur sini. Kenapa stoknya Shell, Vivo, British Petroleum itu habis? Kan kemarin mereka ada keluar dari Pertamina bahwa harus beli ke mereka. Oke, mereka nurut. Mereka nggak beli dari luar lagi. Ya kan? Buatlah perjanjian dengan Pertamina. Oke, gue pesan sekian, si Shell pesan sekian. Oh, karena itu. Iya, ini kelanjutan dari itu. Sekarang kalau memang dia menolak dari segala barrel-barrelnya Pertamina, dia boleh nggak beli ke luar lagi? Mau nggak mau dia harus beli keluar. Tapi kalau si ini bersikeras, artinya lu harus beli dari gua. Ya best fuel. Best fuel, gua minta best fuel. Itu kan monopoli. Dan itu dibantah oleh Nurdin Halid sebagai ketua PSSI. Komisi, enggak dia bukan. Komisi berapa? Dia itu lagi-lagi dia muncul tuh Nurdin Halid tuh. Itu bukan monopoli. Bukan monopoli. Apa? Itu, bilang apa? Proteksi. Ya sebenarnya monopoli, udah gitu aja. Ya harus beli ke Pertamina sebagai penyelenggara perminyakan negara. Ini enggak, bias juga bahasanya. Dan ternyata cuma mau ngebuang hasil oplosan doang. Hasil oplosan. DPR mengeluarkan payung hukum, si swasta harus beli ke dia, tapi yang dijual, ya gue curiganya itu yang dioplos gitu loh. Habis mau dibuang kemana? Pertamini. Gue pesan harga murni 40.000 barrel, sekian puluh ribu dolar gitu. Ya kok datangnya dengan etanol, ya harusnya kan harganya lebih murah lagi. Jika kata Pertamina, gue kasih bonus loh. Gratis. It's your problem lah. Gak suka, it's your problem. It's your problem.